Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Movie. Film Donnie kali ini bukanlah film action, melainkan sebuah film drama yang akan menguras emosi kita. Berikut ceritanya. Abe membawa istri dan kedua orang anaknya untuk liburan. Mereka jalan-jalan ke pegunungan di mana cuaca saat itu sedang bersalju. Anak laki-laki Abe bernama Lele. Dia pulang membawa ikan mas bersamanya. Di dalam mobil, Lele merengek minta diantar ke Danau Tian karena ayahnya sudah berjanji. Abe terpaksa menurutinya. Dia melewati jalur lain karena jalur utama ke Danau Tian sudah ditutup. Semua jalan tertutup dengan salju. Ban mobil Abe masuk ke dalam parit. Abe pun turun dan mencari cara untuk membuat mobilnya bisa berjalan kembali. Min Xuan, istri Abe, melarang Lele untuk keluar. Tapi karena anaknya nakal, Lele tetap keluar dan bermain dengan rusa. Lele melihat ada sebuah mobil yang melintas. Dia bilang kepada ayahnya, tapi Abe tidak mendengar. Lele kemudian berdiri di tengah-tengah untuk menghentikan mobil itu. Dia bermaksud menumpang mobil itu menuju Danau Tian. Tapi yang terjadi adalah sebuah kecelakaan. Orang Shanghai itu kemudian keluar dan memarahi Abe atas kelakuan putranya. Walhasil Abe tersulut emosi. Lele juga berbicara kasar kepada ayahnya. Dia bilang selama ini ayahnya selalu ingkar janji. Lele juga mendorong ibunya hingga terjatuh. Abe jadi menampar pipi Lele saat itu. Dia juga memukul pantat anaknya. Lele yang kesal lalu membuang syalnya di tengah jalan. Setelah itu adegan berpindah saat Abe mengantarkan istri dan putrinya ke toilet. Kemudian Abe memutar balik mobilnya untuk menjemput Lele. Jadi Lele ditinggal sebentar di rumah kosong. Abe mencarinya kemana-mana, tapi Lele sudah tidak ada di sana. Lele menghilang. Abe terus mencarinya di sepanjang jalan, tapi tetap tidak ketemu. Istrinya datang lebih dulu ke kantor polisi, melaporkan anaknya yang hilang. Tapi dia tidak tahu nama daerah di tempat itu, sehingga menyulitkan polisi di sana. Tak lama Abe datang. Mereka membuat laporan jika Lele hilang saat mobil mereka mogok. Abe yang panik mulai bernada tinggi berbicara pada polisi itu. Polisi itu juga menjadi kesal. Kemudian Kapol datang untuk menengahi mereka berdua. Kapol dan anak buahnya segera datang ke tempat kejadian. Mereka menyalakan kembang api bermaksud untuk memberi sinyal keberadaan mereka, berharap agar Lele datang. Kembang api sudah habis, namun Lele belum muncul juga. Kapol kemudian meminta Min Xuan dan putrinya untuk kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, Min Xuan mencuci syal Lele yang terjatuh pada waktu itu. Kapol dan anak buahnya menghentikan pencarian sementara karena keadaan sudah gelap gulita. Anak buah mereka juga sudah lelah. Abe malah menghina polisi dengan menawarkannya sejumlah uang. Walhasil dia bertengkar lagi. Abe kemudian nekat melanjutkan pencarian putranya itu. Kapol segera menyuruh anak buahnya untuk menyusul Abe. Saat di tengah jalan, Abe berhenti karena mendengar sesuatu. Dia melihat ada sungai di depannya. Tapi kemudian dia terjatuh dan kepalanya terbentur. Abe menghampiri sesuatu yang hanyut, tapi ternyata itu hanyalah sekantong plastik. Abe menjadi tidak sadarkan diri, tubuhnya terbawa arus sungai. Untungnya polisi yang tadi segera datang menolong. Polisi itu memberikan Abe sebuah selimut. Dia bilang telah lelah dengan sikap Abe yang selalu bertindak semaunya. Abe bilang putranya itu baru berusia 8 tahun. Dengan cuaca sedingin ini, apakah dia akan mampu bertahan? Min Xuan kemudian bertemu dengan seseorang di lobi hotel. Orang itu menyarankan agar hilangnya Lele disebar melalui media sosial. Setelah itu Abe kembali ke hotel. Istrinya bersedih karena Abe pulang sendirian. Abe pergi dari sana kemudian mengirim pesan yang berbunyi, "Jika aku tidak bisa menemukan Lele, kau akan membenciku selamanya." Pagi harinya tim SAR dikerahkan untuk mencari Lele yang hilang. Misi itu dipimpin oleh Ketua Bai. Tak lama, Abe dan Min Xuan datang. Dia menyerahkan syal milik Lele, berharap bisa membantu. Tapi sayangnya syal itu sudah dicuci. Abe meminta agar mereka diikutsertakan dalam misi ini. Ketua Bai kemudian memimpin semua timnya yang dibagi menjadi 4 kelompok. Peluang mereka tinggal 23 jam lagi, karena jika lebih dari 48 jam, kemungkinan Lele selamat sangatlah kecil. Kapol memantau dari markas. Tim pertama melihat ada jejak di dekat sebuah lubang. Petugas segera masuk ke dalam. Mereka melihat ada jasad dari kejauhan. Abe dan istrinya sudah mulai putus asa. Mereka takut jasad itu adalah Lele. Namun setelah didekati, itu hanyalah seekor serigala.
Scene berpindah ke tempat lain. Ketua Bai memutuskan mencari Lele ke daerah hilir. Tapi Abe bilang Lele berada di seberang sungai karena Lele akan ke Danau Tian. Polisi bilang itu adalah hal yang tidak mungkin. Seorang anak kecil tidak mungkin bisa melewati sungai yang begitu luasnya. Namun lagi-lagi Abe nekat. Dia pergi tanpa persiapan. Ketua Bai beserta anak buahnya segera menyusul. Arus sungai begitu deras. Dengan penuh perjuangan akhirnya mereka semua selamat sampai di seberang. Tak lama Abe melihat ada potongan jaket Lele di ranting. Dia segera melambai ke istrinya, pertanda jika mereka semakin dekat dengan Lele. Tapi petugas sana menjadi marah seketika tahu jika kejadian yang sebenarnya. Saat itu Lele tidak mau ke dalam mobil. Dia ngambek dan masuk ke dalam rumah kosong. Ayahnya menyuruh dia keluar, tapi Lele malah menutup pintunya. Abe bilang biarkan saja dia dulu, kita pergi sebentar. Anggap saja itu adalah hukuman baginya. Setelahnya mereka kembali ke hotel melihat putrinya di sana. Sementara itu ada berita dari media sosial yang menyatakan jika Lele terlihat di desa Qianjiang dan sebuah kuil suci. Abe segera menemui polisi kembali. Polisi bilang jangan mudah percaya dengan berita dari medsos karena desa Qianjiang berada di perbatasan. Orang dewasa saja butuh 1 hari untuk mencapai ke tempat itu. Abe tidak mau tahu. Dia segera masuk ke dalam mobil polisi. Polisi kemudian menariknya untuk keluar. Kejadian itu direkam oleh wanita yang tadi, membuat polisi semakin marah. Video itu segera menjadi viral. Kapol juga telah melihat jika anak buahnya berlaku kasar. Polisi kesal karena dari awal Abe dan istrinya memberikan laporan palsu. Wartawan kemudian datang memenuhi tempat itu. Mereka ingin memastikan video yang beredar. Polisi memberi pernyataan jika Lele hilang akibat perbuatan ayahnya sendiri yang meninggalkannya. Wartawan kemudian berbalik mengerumuni mobil Abe yang baru saja tiba di tempat. Min Xuan merasa tidak nyaman dengan semua kamera yang ada. Kepala pimpinan kemudian datang membubarkan semua wartawan itu. Min Xuan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dia terlihat kelelahan karena terus-menerus memikirkan Lele. 42 jam sudah berlalu, pencarian masih dilakukan. Dan gara-gara berita itu, Abe menjadi viral. Abe menuju rumah sakit ingin menemui istrinya namun ditahan oleh petugas karena pimpinan sedang menginterogasi Min Xuan. Min Xuan ditanya apakah Abe suka memukul anak. Dia bilang saat Lele membuat ayahnya kesal pasti dipukulnya. Tapi setelah itu Abe menyesalinya. Pernah suatu hari Min Xuan pergi berbelanja. Saat dia kembali Lele belum pulang sekolah. Kata Abe dia lupa menjemputnya. Tak lama Lele pulang dengan luka di tangannya. Dia bilang habis terjatuh. Pimpinan mencurigai Abe pada waktu itu meninggalkan Lele dengan sengaja karena tidak adanya saksi mata. Kemudian scene berpindah saat Abe mendapatkan sebuah pesan jika anaknya telah ditemukan. Orang itu meminta tebusan sebesar $100.000. Abe disuruh datang sendiri. Abe pun masuk dan bertemu dengan ketua geng itu. Ada seorang anak yang berada di dalam karung. Anak itu terus dipukuli. Abe tahu itu bukanlah suara Lele, tapi dia tetap menyerahkan uang itu agar anak di dalam karung dapat bebas. Tapi si penjahat malah membawa anak itu. Mereka tidak menepati janjinya. Abe terus berusaha menyelamatkan si anak meski dirinya dipukuli. Tak lama polisi datang menggerebek tempat itu. Jadi selama ini polisi ternyata terus mengawasi gerak-gerik Abe. Abe bilang dia melakukan itu agar anaknya bisa kembali kepada orang tuanya. Akhirnya sang polisi merasa simpati akan sikap heroiknya Abe. Di tengah jalan, Abe minta diantar ke markas tim SAR. Orang-orang di sana meminta penghentian pencarian karena cuaca memburuk, angin berhembus kencang. Mereka juga memperlakukan Abe dengan sinis karena dianggap telah menelantarkan anaknya. Abe berlutut memohon agar pencarian diteruskan. Kapol akhirnya melakukan voting. Siapa yang tidak mau ikut silahkan tunjuk tangan. Kapol kemudian bercerita jika 30 tahun yang lalu ada 3 orang anak tersesat di hutan. Orang tua mereka menelpon dan meminta bantuan. Cuaca yang terjadi juga sama buruknya seperti sekarang. Semua petugas dikerahkan mencari anak yang hilang itu. Sampai suatu ketika mereka menemukan 1 di antaranya. Anak itu selamat, sedangkan 2 temannya belum ditemukan. Tapi cuaca semakin memburuk, semua tim sudah kelelahan. Akhirnya pencarian dihentikan. Keesokan harinya, Kapol menerima laporan jika 2 anak lagi ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Kapol merasa sangat menyayangkan kejadian itu karena lokasi jasad ditemukan berada 30 meter dari tempat mereka berhenti pada malam itu. Dia juga bilang anak yang selamat itu sekarang berada di antara mereka. Orang itu adalah ketua Bai.
Ketua Bay bertekad semenjak saat itu dia akan mengabdikan dirinya untuk menjadi tim SAR. Semua orang pun tergerak hatinya. Bersama-sama mereka menyanyikan sebuah lagu. Semua tim SAR pun bersatu menerjang badai salju yang ada untuk mencari Lele. Namun tiba-tiba kapal mendapat kabar jika ada pria Shanghai yang melihat Lele pingsan di jalan 2 hari yang lalu sekitar pukul 7 malam. Sayangnya pria itu mengalami kecelakaan. Dia merangkak keluar dari mobilnya untuk menyelamatkan diri. Anak itu kemungkinan masih berada di dalam mobil. Abe sangat yakin jika itu adalah Lele. Keesokan harinya pencarian dilakukan di sekitar Danau Huang, lokasi kejadian pria itu ditemukan. Semua tim telah siap, namun tiba-tiba Ketua Bay mendengar suara dari arah gunung. Salju longsor, semua orang disuruh menyelamatkan diri masing-masing. Ketua Bay sendiri masuk ke dalam sebuah tenda. Abe masih bersama Kapol. Kapol bilang Abe harus tetap hidup. Pegangan mereka berdua kemudian terlepas. Salju telah meratakan tempat itu. Satu persatu petugas berhasil keluar, termasuk Ketua Bay sendiri. Mereka bersama-sama mencari orang yang masih terkubur dalam salju. Dan setelah itu, bantuan segera datang. Orang-orang yang terluka dibawa dengan helikopter. Anjing pelacak juga membantu pencarian. Hampir semua orang berhasil diselamatkan. Hanya Kapol dan Abe saja yang belum ketemu. Tak lama berselang, akhirnya mereka berhasil menemukan Kapol. Tapi sayangnya Kapol sudah tidak bernyawa lagi. Polisi masih tidak percaya jika atasannya telah tewas. Begitu juga dengan Ketua Bay. Kapol sudah puluhan tahun bekerja. Bulan depan seharusnya dia pensiun. Giliran Abe yang masih terpendam di dalam tumpukan salju. Dia mengingat masa-masa bersama istrinya, masa-masa ketika Lele baru lahir dan ketika Lele mulai nakal. Abe terus bekerja dengan kerasnya. Dia memikirkan biaya anaknya sekolah hingga kuliah. Makanya dia tak pernah sempat membawa mereka untuk berlibur. Tapi ketika hari itu dia mempunyai waktu untuk membawa keluarganya jalan-jalan ke pegunungan. Seekor beruang membuka tumpukan salju tempat Abe terkubur. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Abe berusaha berteriak meminta pertolongan. Abe berhasil diselamatkan. Min Xuan menjaganya di sana. Namun Abe tidak mau berlama-lama. Dia mencabut selang infusannya. Dia segera mencari Lele lagi. Tapi saat dia berjalan keluar, dia melihat semua petugas terluka. Semua orang memandangnya dengan pandangan yang sinis. Dan akhirnya Abe dihampiri oleh seseorang. Dia adalah anak dari Kapol. Merasa belum puas dengan Abe, orang itu bilang jika sebenarnya semua orang sudah tahu jika Lele tak mungkin selamat. Lele sudah mati. Abe yang telah membunuh putranya sendiri. Mendengar hal itu, Abe menjadi emosional. Mereka berdua kemudian terlibat pertengkaran hebat. Sampai ketika Abe mengambil pisau di dekatnya dan melukai tangan polisi. Abe bilang benar jika semua ini terjadi karena dirinya. Pisau diarahkan ke tenggorokan. Abe bilang dia pantas untuk mati. Namun pada saat matanya memandang ke arah Min Xuan, Abe melihat ada ikan mas yang terletak di samping pemuda Shanghai. Pemuda itulah yang diceritakan oleh Kapol. Dan pemuda itu pula yang waktu itu hampir menabrak Lele. Abe segera menemui pimpinan dan menjaminkan dirinya. Jika pencarian yang terakhir ini tidak berhasil, dia bersedia untuk dihukum. Min Xuan kemudian datang membawakan jaket untuk Abe. Dia juga berbisik akan menunggu suaminya pulang bersama Lele. Mereka mendatangi lokasi kejadian di mana mobil pria Shanghai itu terguling. Seekor anjing pelacak menemukan sesuatu. Namun saat orang-orang berlari, es itu retak. Jika mereka semua meneruskan perjalanan, maka kemungkinan es itu akan pecah. Jadi Abe sendiri saja yang melakukannya. Abe bergegas karena setiap menit sangatlah berharga bagi putranya. Baru beberapa melangkah, Abe tercebur. Karena beresiko, Abe meneruskan perjalanannya dengan merangkak. Tujuannya adalah tumpukan salju yang berada di depannya. Abe pun akhirnya berhasil mencapai tempat itu. Dia segera menggali salju-salju di sana. Es mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Akhirnya dia melihat dari kaca mobil jika Lele sedang tertidur di kursi belakang. Abe masuk ke dalam, berusaha meraih Lele, tapi mobil jatuh terus tenggelam ke dasar. Abe memutuskan tali yang mengikatnya. Akhirnya dia berhasil mendapatkan Lele.
Abe dan Lele kemudian muncul di tengah-tengah es salju. Esnya sangat keras untuk dipecahkan. Mereka menggunakan roket untuk membuat sebuah lubang, namun masih belum berhasil. Wajah Abe dan Lele sudah terlihat. Dari jauh, terlihat bala bantuan sedang datang. Es masih belum bisa dipecahkan. Semua orang berdoa agar mereka berdua mampu bertahan. Gergaji es dinyalakan. 3 orang penyelam dikerahkan. Pegangan Abe kemudian terlepas. Tubuhnya berpisah dengan Lele. Petugas berhasil membawa Lele ke permukaan. Lele segera diberi bantuan untuk mengembalikan nafasnya. Petugas yang lain kembali menyelam untuk mencari Abe. Terlihat kilasan saat Abe akan menjemput Lele waktu itu. Abe sudah menyiapkan permintaan maaf untuk anaknya itu. Seandainya waktu itu Lele meminta maaf, maka mereka semua telah sampai ke Danau Tian, tempat yang selama ini Lele inginkan. Sin berpindah ke rumah sakit. Adik dan ibunya sedang menunggu Lele siuman. Saat membuka mata, Lele menanyakan keberadaan ayahnya. Dia bilang dia bermimpi jika ayahnya memeluk dirinya. Ibunya tidak menjawab. Lantas ibunya memperlihatkan ikan mas kepunyaan Lele. Jadi film ini berakhir dengan sad ending ya Sobat Movie. Abe mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan putranya. Banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Akhir kata, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.